Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tabang Abcel. Kali ini saya ingin berbagi tips gimana agar iguana kalian lebih lahap atau tidak mogok makan dan membuat iguana kalian lebih gemoy. Oke, saya akan bagi tips simple. Kembali saya buat tips-tips simple. Maka dari itu, buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari channel saya. Jadi kalian tetap terus update, tidak ketinggalan video terbaru dan tips-tips yang insya Allah bermanfaat. Oke. Hal-hal kecil atau hal-hal simple yang saya lakukan dalam merawat khususnya reptil iguana ya. Yang pertama, karena perawatannya lebih mudah, lebih simple, mungkin menurut saya ya, dibandingkan kita harus memelihara hewan yang terlalu ribet ya, dari segi makan dan dari segi perawatan juga. Kalau kita tidak mempunyai banyak waktu untuk merawat itu semua, jadi memelihara iguana adalah solusi yang paling tepat buat kalian yang suka hewan eksotik, khususnya reptil jenis iguana. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana agar iguana kalian lahap, makan apa saja, tidak manja, tidak pilih-pilih menu. Itu sebenarnya bisa kita latih sesuai apa yang kita inginkan, terutama apabila kalian yang memelihara iguana yang masih baby ya. Jadi sekitar ukuran 35 sampai 45 cm lah. Ini bisa kalian lakukan agar iguana kalian itu tetap mau makan dan tidak pilih-pilih menu. Karena kebanyakan dari owner-owner itu atau mereka yang pemula baru pelihara iguana, mereka kesusahan. Keluhannya ya sangat banyak dan juga hampir mereka mengalami kesulitan dalam pemberian pakan. Masalahnya kadang orang itu bertanya, "Mas, iguananya kok gemuk, iguananya kok lahap makannya, apa aja dimakan." Sebenarnya simpel ya. Itu tergantung perawatan kita setiap hari memperlakukan dia. Jadi kalau kita sering memanjakan atau kita memberikan menu-menu yang menurut mereka itu lebih bagus secara gizinya, dari kandungan tiap menunya, keseimbangannya begitu. Oke lah kalau kalian memelihara hanya 1 atau sampai 2 ekor. Tapi untuk kalian yang memiliki lebih dari itu, 5 sampai 10 ekor, hal tersebut sangat merepotkan. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kalian boleh menggunakan treatment sederhana. Yang pertama, gonta-ganti menu. Jadi menu yang pertama kalian bisa menggunakan kangkung, daun kangkung, atau sawi boleh, atau pepaya, atau toge, ataupun yang lainnya yang disukai oleh iguana kalian. Perlu dicatat, menu tersebut jangan kalian mix ya. Seandainya ada 3 menu, 3 macam makan, sawi, toge atau kecambah, wortel, anggap contohnya seperti tiga menu tersebut, kalian cincang atau kalian haluskan, terus kalian mix ya. Hal tersebut membuat satu, iguana tidak bisa memakan apa yang dia mau ya, karena tiap iguana memang beda karakter, tapi tergantung bagaimana kita treatmentnya.
bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita memberikan dia makan apa yang dia sukai. Sebenarnya iguana adalah memang dia hewan herbivora, jadi semua jenis tumbuhan ataupun buah-buahan mereka itu suka. Jangan dibiasakan kita memanjakan ya, memanjakan terlalu, sebenarnya terlalu memanjakan, dan karena hewan tersebut suka dengan menu itu, yang biasa saya lakukan, yang pertama ya, kalau hari ini kita sebut hari aja ya, hari Senin. Hari Senin kita kasih menu kangkung ya. Kangkung kalian boleh dipotong, diambil daunnya saja, terus batangnya dikasihkan khusus iguana baby, ataupun kalau sudah size-nya agak besar kalian boleh langsung kasihkan begitu sekaligus ya, satu ikat gitu ya. Kalau baby saya biasa lakukan yaitu dengan memotong-motong seperti ini ya. Ini daun sawi ya. Kangkung kalian boleh dipotong-potong ataupun tidak, itu selera ya. Tapi untuk iguana yang masih baby, saya sarankan untuk memotongnya, karena itu sangat membantu dia untuk mencerna, mengunyah terutama ya, karena gigi mereka itu kan belum kuat ya untuk istilahnya menyobek-nyobek daun. Jadi kalau memotongnya kalian lebih halus lagi, nggak apa-apa. Itu akan membuat dia mempermudah untuk mengunyahnya, tidak kesusahan jadi ya bos ya. Oke, kembali ke topik yang tadi. Yang pertama, kalian boleh hari Senin kalian pakai kangkung ya, kasih makan sesuai porsinya. Oke, kalau di dalam satu kandang itu hanya ada satu, jangan terlalu banyak. Jadi eman-eman kangkungnya kalian bisa petik 10-15 daun untuk satu kali makan per hari ya. Jadi kalian ngasihnya kalau saya itu pagi hari, dari pagi sampai jam 9 pagi itu saya kasih setelah dijemur ya, jemur pagi biasanya, atau kalian setelah kasih makan boleh dijemur tapi jangan di terik matahari, kasihan. Terus hari Selasa kalian bisa menggunakan sawi seperti yang saya buat seperti ini. Kalian bisa buat sawi seperti ini, dipotong-potong ataupun satu ikat untuk iguana yang sudah besar boleh. Terus hari ketiga bisa kalian pakai toge atau kecamba. Begitu selanjutnya, boleh kalian selang-seling, kalian tukar, atau kalian ribet ya, harus beli sawi, harus beli kangkung, harus beli kecamba atau wortel atau pepaya gitu. Kalian seadanya saja. Kalau memang kalian memberikan lebih dari satu menu, pemberian satu hari lebih dari satu menu, usahakan jangan di mix, jangan dicampur. Jadi kalian boleh menggunakan wadah yang lebih besar ya. Jadi kalau kalian memberikan 2 menu, jadi dalam satu wadah jadikan 2 bagian. Jadi iguana paling dia suka makan yang mana gitu ya. Sebelah toge, sebelah wortel oke. Sebelah kangkung, sebelahnya sawi oke. Asalkan jangan dicampur aduk semua. Dan itu sangat pengalaman saya. Jadi karena dia ingin makan toge, karena togenya tercampur dengan wortel, akhirnya dia nggak mau makan. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau kalian mau memberikan lebih dari satu menu dalam satu pemberian pakan, kalian boleh satu wadah itu jadikan 2 ya, menunya jangan dicampur 2 atau 3 atau 4 juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi saran saya sih satu hari satu menu saja. Jadi iguana itu nggak milih-milih pakan. Jadi dia akan makan, begitu dia lapar dia akan makan apa yang ada di dalam wadah makan tersebut atau di dalam kandangnya. Jadi kalian tidak kebingungan pada saat perawatannya. Begitu juga ketika kalian bosan juga,
kadang orang kan nanya pembeli ya, apalagi yang belum tahu atau belum pernah pelihara iguana, Mas ini dia lebih suka makan apa gitu. Kalau kalian bisa nyebutkan, kasih makan apa aja dia mau, asalkan ya masih masih masuk akal ya. Kalau dikasih rumput atau apa kan ngawur namanya, jadi kasihan juga sama iguananya. Jadi lebih memudahkan kita untuk perawatannya. Jadi sebenarnya simple sih, kita jangan terlalu memanjakan, tapi oke, itu peliharaan. Satu mungkin kalian belinya mahal atau gimana mahal, jadi butuh perawatan khusus gitu ya. Tapi ya kembali lagi ke ownernya masing-masing sebenarnya. Kalau kalian tidak mempunyai banyak waktu untuk memilih makanan, dan setiap saat itu belum tentu makanan tersebut tersedia gitu, lebih baik lakukan hal simpel seperti itu. Gunakan satu menu, gunakan satu hari satu menu. Kalian boleh selang-seling ya. Jadi hari Senin kangkung, hari Selasa sawi, hari Rabu toge, terus balik lagi hari Kamisnya pakai kangkung lagi, seperti itu. Mau pakai kangkung pun asalkan jangan terlalu full kangkung saja ya. Jadi usahakan ada buah-buah juga, jadi untuk melancarkan pencernaannya dia juga. Dan jangan lupa lagi, yang paling penting ya, untuk hewan jenis reptil ini, mereka itu harus dijemur tiap hari ya. Itu hal yang paling krusial untuk memelihara hewan jenis ini ataupun reptil yang lainnya sebenarnya. Kalau kalian tidak sempat menjemurnya, bisa menggunakan lampu spot atau lampu UVB ya. Banyak di toko perlengkapan hewan, di online shop juga ada, kalian bisa search cari lampu UVB ya. Itu khusus untuk reptil. Jadi jangan menggunakan lampu dop ya, lampu bohlam yang kuning itu, karena panasnya itu kita nggak bisa ngatur suhunya. Kalau terlalu panas juga kasihan ya. Juga manfaatnya kan, fungsi dari sinar matahari adalah sinarnya. Jadi selain ada vitamin E dari sinar mataharinya juga, jadi di lampu UVB juga ada vitamin yang ada seperti di matahari, meskipun nggak sekompleks di matahari. Jadi lampu adalah solusi buat kalian yang tidak punya waktu untuk menjemur karena kalian kesibukan di pagi hari harus berangkat kerja. Jadi sediakan lampu spot, UVB spot ya. Jadi lampu itu akan menyorot ke satu titik ya, satu titik. Beda dengan bohlam. Kalau pakai bohlam kuning, kalian itu panasnya akan menyebar di satu ruangan. Jadi kalau sirkulasi udaranya jelek, jadi itu sangat menghambat terhadap pertumbuhan juga, terus kesehatan hewan peliharaan juga sangat terganggu. Jadi kuncinya kesimpulannya, gunakan satu menu dalam satu hari, boleh diselang-seling, terus jangan lupa jemur ya. Sediakan tempat minum dulu, dan itu penting. Jangan lupa jemur. Kalau kalian tidak bisa menjemur, kalian bisa membeli lampu spot, namanya UVB ya. Lampu spot ada sebenarnya menggunakan lampu spot biasa, tapi buat kalian yang baru pertama kali pelihara reptil, saya sarankan untuk menggunakan lampu spot yang UVB. Jadi itu sinarnya hampir menyerupai sinar matahari ya. Jadi ada kandungan vitaminnya juga di sana. Oke, sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe agar saya terus lebih semangat lagi memberikan tips-tips yang berguna. Semoga berguna ya buat kalian, tips simple seperti ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga, agar ketika saya mengupload video terbaru tentang apa yang akan saya share di video saya, kalian tidak ketinggalan. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.